Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Torangpu Channel, Dedi Sitisna di channel sederhana. Lagi-lagi menyapa pace-mace kakak adik semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, amin. Sahabat, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba lagi menghadirkan sebuah latihan soal, mengingat masih saja ada dari rekan-rekan kami di luar sana yang meminta agar kiranya orang bisa bikin soal kembali kaitannya dengan akan dilaksanakannya SKD di dalam minggu depan hingga di bulan Oktober. Artinya saya terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang cukup antusias. Kemudian meskipun dengan keterbatasan yang kami hadirkan dalam sajian latihan soal, namun teman-teman sahabat-sahabat di sana masih antusias luar biasa. Dan latihan soal kali ini saya akan coba juga merujuk kepada salah satu keputusan menteri. Mengingat saya semalam dapat WhatsApp pribadi yang menyampaikan bahwa kurang lebih soal di SKD ini 30% didominasi dari Kepmen yang akan kita sajikan dari latihan soal pada session ini. Namun terlepas benar tidaknya yang beliau sampaikan bahwa oke, seperti ini, mungkin WA beliau bisa sahabat semua cek. Ini mohon maaf saya agak blurkan sumbernya dari mana. Beliau menyampaikan 30% soal yang sudah diikuti oleh rekan-rekan kita di beberapa hari kemarin itu lebih didominasi oleh keputusan menteri yang akan kami sajikan dalam soal ini. Namun lagi-lagi saya sampaikan, saya tidak bisa membenarkan, tapi saya akan coba memenuhi keinginan beliau. Saya akan coba memenuhi permintaan teman-teman agar kami atau saya bisa membuat soal yang bisa saya sajikan untuk teman-teman. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat tolong diabaikan. Dan buat sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel kami, kiranya berkenan agar bisa mengikuti kami dengan mungkin subscribe atau like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang mungkin membutuhkan. Seperti terima kasih atas partisipasi dan dukungan daripada teman-teman sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Langsung saja sahabat, tanpa orang berlama-lama lagi, langsung saja kita hadirkan latihan soal di session kali ini. Dan ini latihan soalnya. Cekidot. Oke sahabat semua, di layar sahabat sudah terlihat soal nomor satunya. Langsung saja kita hajar sahabat. Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Peraturan dimaksud adalah A. Peraturan Menteri KP Nomor 38 Tahun 2013, B. Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2014, C. Keputusan Menteri KP Nomor 14 Tahun 2012, D. Peraturan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2021, C. Peraturan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2020. Oke sahabat, dalam sajian soal sebelumnya sudah kami jabarkan, kami terangkan permen-permen ini memuat tentang apa, namun saya akan coba jelaskan kembali. Kalau yang poin A itu tentang peraturan nomor 38 2013 adalah tentang kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan. Kemudian yang poin B-nya, Permen KP nomor 30 tahun 2014 adalah tentang mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan. Poin C-nya, Keputusan Menteri nomor 14 tahun 2012 adalah pedoman umum penumbuhan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. D-nya, Permen KP nomor 2 tahun 2021 adalah tentang penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. E-nya, Perka Bersdem KP nomor 4 tahun 2020 adalah tentang pedoman profil kelompok kelautan dan perikanan. Artinya sudah jelas ya sahabat, nomor 1 ini adalah jawaban option C ya sahabat. Jadi pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan itu adalah Kepmen KP nomor 14 tahun 2012, seperti itu. Langsung hajar kita nomor 2. Tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan sesuai dengan amanah Kepmen KP nomor 14 tahun 2012 adalah A. Memberikan pedoman bagi pelaku utama KP untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan.
B. Memberikan pedoman bagi pelaku usaha KP untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan. C. Memberikan pedoman bagi dinas atau instansi yang membidangi urusan KP dalam penumbuh kembangan kelembagaan. C. Memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dan pihak terkait lainnya dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. E. Memberikan pedoman bagi pemerintah pusat yang membidangi urusan KP dalam penumbuh kembangan kelembagaan. Di soal nomor 2 sudah bisa kita lihat, kita baca dulu soalnya. Tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan. Nah, Kepmen KP nomor 14 2012 ini kan ditujukan untuk penyuluh sahabat dan pihak-pihak terkait. Jadi kalau option A, memberikan pedoman bagi pelaku utama, tidak mungkin, karena ini adalah yang membentuk kelompok menumbuh kembangkan adalah diinisiasi oleh penyuluh dan tentunya instansi terkait. Kalau yang poin B, memberikan pedoman bagi pelaku usaha, ini juga tidak mungkin. Yang C, memberikan pedoman bagi dinas, ini juga tidak mungkin, karena kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Artinya perpanjangan tangan dari itu adalah penyuluh perikanan di lapangan. Jadi kalau option C ini tidak mungkin. Yang E, memberikan pedoman bagi pemerintah pusat yang membidangi urusan KP dalam pengembangan kelembagaan. Ini juga tidak mungkin, ya memang betul pemerintah pusat dalam ini Puslatluh, dalam hal ini BRSDM KP memiliki ini, jadi sebagai pihak terkait. Nah, jawabannya yang tepat adalah, untuk jawaban nomor 2 adalah D, memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dan pihak terkait lainnya dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Nah, poin D ini tentunya sesuai dengan Kepmen KP nomor 14 tahun 2012. Begitu sahabat ya. Nomor 2 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan adalah definisi dari Kepmen juga rujukan dari Kepmen KP 14 tahun 2012 ya sahabat. Pilihan option A nya penumbuhan kelembagaan pelaku utama, B. Pengembangan kelembagaan pelaku utama, C. Gabungan kelompok perikanan, D. Kelembagaan pelaku utama perikanan, E. Penyuluh perikanan. Kalau penumbuhan tidak mungkin, karena ini di soalnya itu kumpulan, berarti kumpulan itu gabungan, kan begitu ya sahabat ya. Jadi nomor A tidak mungkin. B nya pengembangan kelembagaan pelaku utama juga tidak mungkin. Kalau pengembangan berarti sudah terkumpul, sudah terbentuk, baru kita kembangkan, kita lakukan pengembangan. C. Gabungan kelompok perikanan, kumpulan para pelaku utama perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan terikat secara informal. Nah, kalau yang C, gabungan kelompok, ini juga tidak mungkin, karena artinya gapokan, berarti kelompok itu sudah ada baru terbentuk gitu ya. Yang C ini tidak mungkin. Poin E, penyuluh perikanan juga sangat tidak mungkin, karena penyuluh perikanan adalah orang perseorangan yang memang tugasnya melakukan penyuluh. Biasanya PNS, kemudian bisa PNS, kemudian penyuluh swadaya dan penyuluh swasta sesuai dengan rujukan peraturannya ya. Kemudian bisa sesuai dengan PP 62 2014 itu ditambahkan tentang Diklatluh, itu ditambahkan penyuluh perikanan bantu atau penyuluh perikanan kehormatan. Jadi yang tepat untuk jawaban nomor 3 adalah D, kelembagaan pelaku utama perikanan. Oke ya sahabat ya, sampai di sini kita paham ya, mudah-mudahan kita pahami. Kita lanjut ke nomor 4. Upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau kelembagaan dalam masyarakat agar mereka mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya adalah definisi dari A. Hilirisasi, B. Motivasi, C. Katalisasi, D. Dinamisasi, E. Fasilitasi. Kalau poin A, hilirisasi ini adalah sesuatu usaha pengelolaan di tingkat hilirnya, biasanya untuk proses pemasaran dan sebagainya, dan sangat tidak mungkin ya, karena bukan memberikan upaya kemudahan ya. B nya motivasi ini sangat tidak mungkin dan pertanyaan, karena motivasi itu lebih cenderung kita bagaimana bisa memotivasi kelompok itu. C juga katalisasi tidak mungkin. D dinamisasi, ya bagaimana hubungan dinamis, karena memang kita ketahui kalau penyuluh itu bisa sebagai motivator, katalisator, atau fasilitator. Nah, untuk jawaban nomor 4, jawaban yang tepat sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2012 adalah fasilitasi ya. Jadi fasilitasi upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan bla bla blanya ya. Nomor 4 adalah jawabannya adalah fasilitasi sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2012. Kita next ke nomor 5.
Sesuai dengan amanah Keputusan Menteri KP nomor 14 tahun 2012, kelas kelompok pelaku utama perikanan dibagi ke dalam 3 kelas. Saya ulangi, sesuai dengan amanah Kemen KP nomor 14 tahun 2012, kelas kelompok pelaku utama perikanan dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu A. Remaja, madya dan perdana, B. lanjut, madya dan utama, C. merpati, pedati dan sejati, D. pemula, madya dan utama, E. pemula, lanjut dan madya. Oke, coba kita bedah yang A-nya. Remaja, madya, perdana, ini bukan, sangat-sangat bukan. Ini saya mengingatkan pada waktu saya dulu di masa lalu saya. Ini remaja, madya ini adalah penyebutan ya untuk di zaman sekolah lah, itu pasti ini bukan nomor A ya sahabat ya. Yang B, lanjut, madya, utama. Sebenarnya B ini masuk, ada madya utama, cuma lanjut ini, kelas lanjut ini berlaku untuk kelompok pertanian seperti itu ya. Lanjut, pemula lanjut itu kelompok pertanian. Yang C, merpati, pedati dan sejati. Nah ini juga bukan, karena ini adalah sebutan untuk biasanya kelompok-kelompok di pertanian seperti itu. Kalau penyuluh-penyuluh pertanian mungkin sudah paham merpati, pedati dan sejati. Yang C, pemula, madya dan utama. Yang E, pemula, lanjut dan madya. Yang E, ada kata lanjutnya. Lanjut sekali lagi saya sampaikan bukan, lanjut itu adalah penamaan atau kelas kelompok untuk di tingkat pertanian. Jadi sahabat sudah bisa menerka ya. Jawaban yang mana? Jawabannya adalah untuk nomor 5 adalah D, pemula, madya dan utama ya. Ada 3 kelas kelompok sesuai dengan Kemen KP nomor 14 tahun 2012. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Next kita lanjut ke nomor 6. Kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas scoring penilaian dari 0 sampai dengan 350 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan, permodalan, kemitraan atau kerjasama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah adalah, nah ini kelas kelompok nih. Tadi sudah di awal di nomor 5 sudah sampaikan ada tiga kelas nih, pemula, madya dengan utama. Nah ini maksudnya apa? Artinya kita lihat jawaban nomor 6, pilihan A-nya adalah kelas remaja, B-nya kelas lanjut, C-nya kelas utama, D-nya kelas madya, E-nya kelas pemula. Kalau kita masih ingat dengan soal nomor 5, berarti kelas remaja, kelas lanjut, AB ini otomatis bukan gitu, karena bukan bagian dari kelas kelompok perikanan. Kelas utama C, kelas utama itu perlu saya sampaikan batasan scoring ya. Untuk kelas utama adalah 651 sampai dengan 1000. Yang kelas madya batasannya itu adalah 351 sampai 650. Nah, berarti jawaban teman-teman sudah bisa terka ya. Jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah E. Nomor 6 ini adalah jawabannya E, yaitu adalah kelas pemula. Jadi kelas pemula itu scoringnya itu adalah penilaiannya dari 0 sampai dengan 350. Kalau madya 351 sampai 650, utama 651 sampai 1000. Itu sebenarnya keywordnya sudah ada di soal tadi ya sahabat, 0 sampai 3,5. Keyword yang kedua, kunci yang kedua adalah kalau pemula itu di piagam pengukuhannya itu serta sertifikat pengukuhannya ditandatangani oleh Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau madya itu Pak Camatnya. Kalau utama itu kelas utama dan mungkin masih terbatas di wilayah Nusantara yang utama. Kalau utama itu piagam pengukuhannya ditandatangani oleh Pak Bupati seperti itu. Kira-kira sudah sampai sini sudah jelas ya mudah-mudahan teman-teman semua di soal nomor 6. Jadi jawabannya adalah kelas pemula, skornya 0 sampai 350. Next kita ke nomor 7. Nah, kalau dengan nomor 6 tadi sahabat sudah paham, sudah mengerti, udah dengan penjelasan kami, sahabat sudah bisa jawab langsung di nomor 7. Kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batasan scoring penilaian dari 351 sampai dengan 650. Nah, ya. Kemudian dari 351 sampai dengan 650 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan, permodalan, kemitraan, kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandai oleh camat adalah, teman-teman atau sahabat semua sudah bisa nebak ya, berarti masuk ke dalam kelas madya ya. Skornya itu 351 sampai 650. Kemudian piagamnya itu ditandai oleh Pak Camat. Itu adalah untuk kelas madya ya sahabat. Next kita ke nomor 8. Oke. Kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batasan scoring penilaian 651 sampai dengan 1000
dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan atau kerjasama dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas dan diberikan piagam pengukuhan yang ditantangani oleh Bupati adalah sudah pasti, sangat-sangat sudah pasti sahabat bisa adalah kelas kelompoknya kelas utama. Jadi jawabannya adalah C ya sahabat. Nah, jadi saya perlu tegaskan lagi soal nomor 678 ini tentang kelas kelompok perikanan. Jadi ada tiga kelas kelompok perikanan sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2012 tentang penumbuhan umum, penumbuhan dan pengembangan kelompok, atau biasa dikenal oleh para penyuluh itu namanya Kepmen tentang Buh Bangpok, seperti itu sahabat ya. Jadi ada tiga kelas pemula dengan batasan scoring yaitu 0 sampai 350, piagamnya ditantangin oleh Pak Lurah. Kemudian kelas madya itu 351 sampai 650, piagamnya ditantangani oleh Pak Camat. Dan untuk kelas utama itu batasan atau scoringnya itu adalah 651 sampai dengan 1000 dan piagamnya ditandatangani atau dikukuhkan oleh Pak Bupati. Kira-kira begitu sahabat, semoga sahabat semua bisa paham dan kita bisa melangkah ke soal nomor 9. Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan adalah A. Kelompok usaha bersama atau KUB, B. Kelompok pemuda ikan atau Pokdakan, C. Kelompok pengolah dan pemasar ikan atau Poklasar, D. Kelompok usaha garam rakyat atau Kugar, E. Kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Nah ini juga, ini merujuk nih ke Kepmen KP. Biasanya masih kita dapat itu kelompok itu KUBE itu, kalau itu mohon maaf kalau sesuai dengan Kepmen itu KUB ya. Oke, langsung aja kita ke jawabannya ya sahabat ya. Jadi kelompok usaha bersama poin A ini dibentuk oleh nelayan ya, KUB. Kemudian kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan ini yang B-nya itu dibentuk oleh pemuda ikan. Kalau C-nya kelompok pengolah dan pemasar ikan tentunya dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. Kelompok usaha garam tentunya dibentuk oleh kelompok petambak garamnya, dan kelompok masyarakat Pokmaswas adalah jawaban daripada nomor 9. Jadi kelompok masyarakat ini membantu pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan SDI ya, atau sumber daya kelautan. Jadi nomor 9 teman-teman sudah sama tahu karena ini menjadi keseharian kita sebagai penyuluh perikanan tingkat lapangan. Hanya kemudian yang penamaan atau bentuk kelompok perikanan ini sesuai dengan segmentasi usaha di wilayah masing-masing seperti itu ya. Jadi nomor 9 adalah kelompok masyarakat kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas ya. Jadi membantu pengawasan pengelolaan sumber daya ya kelautan dan perikanan. Kita lanjut ke nomor 10. Memiliki jumlah anggota kelompok sebanyak 10 sampai 25 orang adalah ciri kelembagaan pelaku utama perikanan. A. Kelompok perikanan, B. Gabungan kelompok perikanan, C. Asosiasi perikanan, D. Korporasi perikanan, E. Semua jawaban benar. Kalau semua jawaban benar sangat tidak mungkin kan gitu. Pasti ada pilihan yang tersembunyi begitu ya sahabat. Nah, soal nomor 10 ini menjadi keseharian kita juga. Kadang-kadang orang nanya cara bentuk penumbuhan kelompok, membentuk kelompok gimana? Biasanya tuh yang disampaikan itu bagian disampaikan, udah Pak, ciri-cirinya jumlahnya harus sekian kan gitu. Terlepas salah satu syarat penumbuhan kelompok itu punya usaha kelautan dan perikanan begitu, dan usahanya, wadah dan sebagainya. Nah, kalau yang 10 kelompok perikanan, B-nya gabungan gapokan, C asosiasi, D korporasi, E semua. Jadi kalau korporasi perikanan itu pasti bukan, kalau yang C asosiasi perikanan itu pasti bukan, B gabungan kelompok pasti bukan, karena ini gabungan berarti kelompok yang tergabung. Nah, jawabannya teman-teman sudah tahu itu adalah ciri kelompok perikanan yang mencirikan 10 sampai 25 orang itu adalah bagian dari anggota. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A ya sahabat. Jawaban nomor 10A. Oke, jawaban nomor 10A. Ini sapu api sudah menyala terus dulu ini. Saya tidak kasih mati lagi nih. Nanti sama dengan rokok jadi obat nyamuk ini. Oke, gitu. Nomor 10 jawabannya A ya sahabat ya. Terdiri dari 5-10 kelompok dalam satu kawasan potensi perikanan adalah ciri kelembagaan pelaku utama perikanan.
A. Kelompok perikanan, B. Gabungan kelompok perikanan, C. Asosiasi perikanan, D. Koperasi perikanan. Kalau kelompok perikanan berarti bukan ya sahabat ya. Langsung saja pasti sahabat bisa nebak, ini adalah ciri dari gapokan, gabungan kelompok perikanan ya. Terdiri dari 5-10 kelompok, berarti dia lebih dari satu kelompok, berarti ada gabungan di situ. Itu ada kolaborasi, artinya ada perkumpulan yang melebihi satu kelompok. Jadi jawaban nomor 11 jawabannya adalah B, gabungan kelompok perikanan. Begitu sahabat ya. Kita lanjut ke nomor 12. Tunggu dulu sahabat, mungkin bagian serunya saya nggak tahu nih berapa soal lagi kan begitu. Siapkan kopi, siapkan teh gitu kan, biar tambah semangat ya. Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang lagi mengikuti seleksi SKD besok juga di tanggal 19 itu untuk regional Serang, dilanjutkan nanti besok di hari berikut juga ada KDI Kendari dan sebagainya. Tetap semangat buat teman-teman dan semoga lulus untuk semua teman-teman yang mengikuti seleksi SKD ya, baik P3K atau CPNS-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Terdiri dari 3 minimal gapokan adalah ciri kelembagaan pelaku utama perikanan. Terdiri dari minimal 3 gapokan, berarti gapokan tadi gabungan kelompok perikanan sudah tergabung, bergabung lagi kan begitu ya sahabat pertanyaannya. A. Kelompok perikanan, B. Gabungan kelompok perikanan, C. Asosiasi perikanan, D. Koperasi perikanan, E. Semua jawaban salah. Not impossible apa tidak ada kalau jawaban salah, berarti yang ini kita abaikan sahabat. A. Kelompok perikanan otomatis bukan. B. Gabungan kelompok perikanan bukan, karena gabungan itu kelompok-kelompok yang tergabung berarti bukan. C. Asosiasi perikanan, D. Koperasi perikanan. Nah, kalau koperasi ini biasanya berbicara perusahaan ya begitu sahabat. Jadi jawabannya sahabat sudah bisa tahu, jawabannya adalah apa sahabat? Jawabannya adalah C. Asosiasi perikanan. Jadi dia gabungan minimal terdiri dari 3 gapokan yang tergabung, itu bisa menjadi sebuah asosiasi perikanan. Seperti itu sahabat. Kita next ke nomor 13. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih anggota adalah ciri kelembagaan pelaku utama perikanan. Nah, ini berbicara perusahaan, tadi saya sampaikan di soal nomor 12. Jadi langsung saja sahabat bisa tebak ya, jawabannya adalah D ya, koperasi perikanan ya, seperti itu. Nomor 13. Jadi saya ulangi, beberapa kelembagaan pelaku utama perikanan ini bisa berupa kelompok perikanan sesuai Kepmen KP ya tentunya sahabat, sesuai dengan Kepmen KP nomor 14 tahun 2012, pedoman umum penumbuhan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan atau biasa dikenal dengan Buhbangpok. Jadi kelompok perikanan, gabungan kelompok perikanan atau gapokan, asosiasi perikanan dan korporasi perikanan, ada 4 jenis ya, kelembagaan pelaku utama perikanan, 4 jenis gitu ya. Kalau KUB, Pokdakan, kemudian Pokmaswas, kemudian Poklasarnya, Kugar, itu bagian dari kelompok perikanan. Seperti itu ya sahabat semua. Next kita ke nomor 14. Berikut ini adalah fungsi dari kelembagaan pelaku utama perikanan ada kecuali. Oke, nomor 14, berikut ini adalah fungsi dari kelembagaan pelaku utama perikanan kecuali. A. Wadah proses pembelajaran. B. Wahana kerjasama. C. Organisasi kegiatan bersama. D. Organisasi kegiatan perorangan. E. Unit produksi perikanan. Oke, coba kita bedah yang nomor 14. Kalau A, wadah proses pembelajaran, saya pikir ini pasti ya, karena dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok kecil di masyarakat pun ini bisa berfungsi sebagai wadah pembelajaran, jadi belajar sama-sama. Jadi A ini adalah fungsi kelembagaan pelaku utama perikanan. B. Wahana kerjasama. Kalau wahana kerjasama sudah pasti dalam sebuah organisasi kecil atau kelembagaan pasti akan terjalin sebuah ikatan kerjasama untuk memudahkan maksud dan tujuan daripada kelembagaan tersebut. Jadi B itu pasti. C. Kegiatan organisasi kegiatan bersama. Organisasi kegiatan bersama. Jelas sahabat, karena dalam apapun bentuk organisasinya mau kecil atau besar pasti punya kegiatan yang sama-sama dilakukan sebagaimana dalam sebuah organisasi. Jadi C ini organisasi kegiatan bersama, ini pasti adalah fungsi dari kelembagaan. E nya unit produksi perikanan, sangat pasti juga sahabat, ini adalah fungsi dari kelembagaan. Kenapa? Karena dalam banyak kelompok atau kelembagaan inilah yang ikut memudahkan dalam proses seperti pemasaran. Jadi biasanya kalau kita berkelompok, kemudian si A, si B nya panen, itu biasanya memudahkan proses produksinya, pasti akan bantu di situ kan, bisa kekurangan alat, kemudian bagaimana cara pemasaran, ini pasti. Jadi produksi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Inilah salah satu fungsi kelembagaan. Nah, pertanyaan adalah kecuali berarti jawabannya teman-teman sudah bisa jawab adalah nomor 14,
D ya sahabat, organisasi kegiatan perorangan. Tidak ada cerita kelembagaan itu atau kelompok itu untuk kegiatan orang per orang. Jadi yang kecuali di sini adalah D ya. Jadi saya ulangi, fungsi itu ada beberapa fungsi sahabat ya. Sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2012 ada beberapa fungsi, nanti sahabat-sahabat bisa pelajari. Cuma yang di soal ini saya tampilkan 4, adalah sebagai wahana pembelajaran, sebagai wadah proses pembelajaran, sebagai wahana kerjasama, sebagai organisasi kegiatan bersama, dan unit produksi perikanan. Itu adalah 4 fungsi dari beberapa fungsi kelembagaan pelaku utama perikanan sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2012. Demikian mungkin sahabat, kita lanjut ke nomor 15. Oke, nomor 15. Bila semua anggota kelompok masyarakat secara sadar sepakat untuk mengikuti anjuran dan merasakan manfaat dari kegiatan berkelompok, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan dalam bentuk bimbingan-bimbingan. Pelaksanaan bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan bimbingan ya. Saya yakin sahabat-sahabat semua penyuluh perikanan dan dimanapun itu berada melaksanakan kegiatan bimbingan-bimbingan ini. Mari kita lihat, kita bedah soal nomor 15. Pelaksanaan bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. A. Pembinaan teknis usaha kelompok. B. Pembinaan manajerial kelompok. C. Penguatan modal dan keberlanjutan usaha kelompok. D. Pembinaan aspek sosial. E. Semua jawaban benar. Oke, kalau di nomor 15 coba kita bedah yang poin A nya sahabat. Pembinaan teknis usaha kelompok. Saya pikir ini sudah pasti adalah salah satu cara pembinaan kita melakukan bimbingan di lapangan. Karena teknis itu menjadi dasar gitu kan juga. Bagaimana mereka bisa menguasai mungkin teknik budidaya, pembesaran, mungkin air tawar, payung lautnya, kemudian mungkin rumput laut, echinocotonie, gracilaria, dan sebagainya ya. Ini teknis sangat penting. Jadi teknis adalah salah satu cara kita melaksanakan bimbingan. B. Pembinaan manajerial kelompok. Pembinaan manajerial kelompok ini sangat pasti ini adalah cara kita melakukan bimbingan. Manajerial kelompok di situ bisa bagaimana kita membuat RUK kan gitu, rencana usaha kelompok, bisa juga bagaimana administrasinya, bagaimana kita membantu menyusun fasilitasi tadi, pembuatan ADRT dan sebagainya. Ini adalah manajerial kelompok, bagaimana kita mentertibkan, bagaimana manajemen kelompok agar lebih baik untuk lebih bisa mandiri ya. Itu jawaban B nya adalah pasti dia adalah bimbingan, yang cara bimbingan yang kita lakukan. C nya penguatan modal dan keberlanjutan usaha kelompok. Sangat pasti C nya adalah cara kita. Karena dalam sebuah kelembagaan pasti bukan tidak mungkin akan membutuhkan permodalan untuk keberlanjutan usaha yang bisa mandiri, meskipun harus diakses melalui perbankan ataupun lembaga non perbankan. Dan ini adalah fungsi kita, bagaimana kita memfasilitasi mereka bisa menghubungkan dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan bank ataupun lembaga non keuangan bank seperti itu ya. Itu adalah cara kita bagaimana agar kelanjutan usahanya berkelanjutan gitu. Karena faktor usaha itu mentok, kemudian usaha itu bisa berhenti, ada kalanya menjadi keluhan masyarakat pemuda ikan adalah modal. Jadi penguatan modal ini menjadi bagian atau cara kita melakukan bimbingan. Di pembinaan aspek, dan perlu saya sampaikan, penguatan modal dan keberlanjutan usaha kelompok ini adalah bagian dari jawaban B, pembinaan manajerial kelompok ya. Jadi pembinaan manajerial kelompok itu tadi seperti RUK, administrasi dan sebagainya. Juga salah satunya itu adalah penguatan modal. Ini adalah cara kita ya. D-nya pembinaan aspek sosial. Nah, pembinaan aspek sosial ini seperti agar mereka, kelompok yang kita bina ini bisa taat tentang perjanjian, kemudian bisa paling tidak taat dengan aturan hukum yang ada. Misalnya kita bisa mewajibkan, kita tidak memaksa mereka untuk berbadan hukum kelompok, tapi agar bisa diakui negara, terdaftar di kenotarisan, bahkan bisa di Kemenkumham, itu mereka berbadan hukum. Nah, pembinaan aspek sosial ini paling tidak dia bisa mentaati perjanjian. Bila mana tadi ada penguatan modal, ada akad kredit di situ kan pasti ada bagaimana dia harus memenuhi kan perjanjian, harus membayar angsuran dan sebagainya. Nah, ini kita membantu dalam itu bagaimana mereka bisa taat dengan perjanjian. Ini adalah masuk ke dalam pembinaan aspek sosial. Nah, jadi sahabat nomor 15, sahabat sudah bisa tebak A, B, C, D-nya adalah semua jawaban itu benar. Itu adalah cara-cara kita untuk melaksanakan pembinaan di tingkat lapangan. Pembinaan secara teknis, manajerial kelompok, di situ juga RUK, administrasi, kemudian penguatan modal agar keberlanjutan usaha kelompok itu berjalan terus, kemudian juga pembinaan aspek sosial, di situ mungkin bagaimana mereka tertib administrasi, tertib hukum, taat perjanjian dan sebagainya. Jadi nomor 15 semua jawaban benar. Oke sahabat, kita next ke nomor 16. Habis sahabat.
Sampai di nomor 15 sahabat. Inilah mungkin session 4 ya, sampai di soal saya sampai 15. Sebenarnya saya bisa susun, cuma keterbatasan waktu juga. Namun bila mana sahabat semua menghendaki saya membuat lagi soal, karena memang perlu sebenarnya di Kepmen KP 14 2012 ini yang dibedah itu bagaimana menilai kenaikan kelas. Di situ kan ada fungsi manajemen, bagaimana ada poin-poin maksimal kita menilai kenaikan menilai untuk peningkatan kelas kelompok. Itu belum di soal di part 2 pun mungkin saya belum tampilkan. Nah, kalau memang teman-teman menghendaki saya harus membuat soal session 5 lagi masih seputar Kepmen KP 14 2012, silakan tuangkan pendapat teman-teman di kolom komentar konten ini, seperti itu. Nah, satu lagi perlu saya sampaikan, berdasarkan informasi dari yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kami mendapat informasi via WhatsApp pribadi bahwa beliau menyampaikan 30% soal SKD yang diikuti oleh rekan-rekan kita di NTT itu didominasi oleh Kepmen KP 14 2012 ini. Namun sekali lagi saya sampaikan sahabat, saya pun tidak membenarkan, namun untuk memenuhi permintaan beliau agar saya bisa membuat soal lagi, saya penuhi melalui session 4 ini, seperti itu. Dan seperti sama-sama sahabat semua ketahui, nilai atau jumlah soal teknis itu 90 dengan nilai ambang batas itu 225 dan nilai tertinggi jawaban yang benar itu 5. Jadi kalau ambang batasnya 225, jawaban tertingginya 5, berarti paling tidak kita harus jawab soal itu 45. Kalau orang mau cari titik aman berarti harus jawab 50 begitu. Nah, kalau saja yang benar disampaikan oleh sahabat kita itu 30% didominasi, itu yang mendominasi soal SKD, berarti dari 45 tadi harus paling tidak 27 itu soal bersumber dari Kepmen KP 14 tahun 2012. Lagi-lagi walau alam bisawab, tetap saya yakin teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang dari regional Serang yang tanggal 19 tanggal 20 besok melaksanakan kegiatan SKD, selamat, semoga sukses, dan semoga teman-teman bisa banyak yang lulus, karena informasi yang kami dengar di NTT kemarin sangat terbatas yang lulus ya. Mudah-mudahan semua teman-teman dimanapun itu berada se-Nusantara, para peserta SKD, baik sahabat-sahabat seperjuangan penyuluh pendidikan bantu ataupun di luar itu, tetap semangat. Semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusan mengikuti SKD, sehingga apa yang kita harapkan sama-sama senantiasa terwujud. Demikian dari saya sahabat semua. Bila mana ada keterbatasan, kekeliruan dalam penyampaian, mungkin ada terlalu cepatkah atau bagaimanakah, saya minta maaf. Dan semoga konten ini bermanfaat, karena kalau saya baca soal ini saya ingatkan saya punya masa lalu, begitu harus baca lagi. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa menjadikan khususnya buat kami pribadi, saya juga sama-sama belajar gitu sahabat. Silakan jika bermanfaat saya aturkan terima kasih, dan jika tidak dirasa bermanfaat silahkan abaikan latihan soal dari kami. Demikian sahabat semua, berhubung sekalipun saat ini saya terdampar di Sumatera Selatan dan saya asal dari Papua, maka saya sampaikan Pulau Irian terkenal burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk semua. Terima kasih.